Sosial Universitas Negeri Jakarta yang sedang melaksanakan kegiatan PKM atau yang biasa disebut dengan praktik keterampilan mengajar. Sekolah Menengah Pertama Negeri 99 Jakarta. Kami akan menjelaskan mengenai materi lembaga sosial. Praktik keterampilan mengajar yang kami lakukan sendiri karena saat ini masa pandemi, jadi kami menggunakan metode blended learning dengan menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Yaitu kalau sinkronusnya kita menggunakan tatap maya melalui Zoom meeting, sedangkan asinkronusnya kita menggunakan WhatsApp group atau Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menjelaskan mengenai materi lembaga sosial. Sebelum kita ke pembahasannya, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran pada materi kita hari ini. Sebagaimana tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan mengenai pengertian lembaga sosial. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tingkatan norma sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mengenai jenis-jenis dari lembaga sosial. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan mengenai fungsi dari lembaga sosial. Menu pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian lembaga sosial, yang kedua mengenai ciri-ciri lembaga sosial, yang ketiga proses terbentuknya lembaga sosial, yang keempat kita membahas tingkatan norma sosial dalam masyarakat, dan yang terakhir kita akan membahas jenis-jenis lembaga sosial. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Sebagaimana pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian atau definisi dari lembaga sosial. Lembaga sosial sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu ada lembaga dan sosial. Sebagaimana pengertian lembaga sendiri secara sosiologis, lembaga ini itu digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sementara sosial adalah suatu hal yang lahir atau yang tumbuh dan berkembang secara bersama. Jadi, pengertian atau definisi dari lembaga sosial jika kita sambungkan yaitu lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat yang hidup secara bersama. Atau bisa dikatakan, lembaga sosial sendiri adalah wadah di dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk mengatur dan merencanakan segala kebutuhan hidup masyarakat atau kebutuhan hidup manusia agar dapat berjalan sesuai dan tidak ada yang kekurangan. Selanjutnya kita ke pembahasan ciri-ciri lembaga sosial. Untuk kita dapat mengenali lembaga sosial, kita dapat dengan melihat ciri-ciri dari lembaga sosial. Ciri-ciri lembaga sosial sendiri diantaranya yaitu yang pertama, di dalam lembaga sosial sendiri harus terdapat pola pemikiran dan pola perilaku, atau di dalam lembaga sosial bisa dikatakan harus mencangkup adanya ideologi. Yang kedua, lembaga sosial harus memiliki seperangkat aturan atau norma yang relatif kekal. Yang ketiga, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga sosial memiliki alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, lembaga sosial memiliki lambang atau simbol. Yang keenam, lembaga sosial memiliki tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Ya, jadi ciri-ciri dari lembaga sosial itu ada 6. Selanjutnya kita ke pembahasan proses terbentuknya suatu lembaga sosial.
Jadi, lembaga sosial sendiri terbentuk dari adanya sebuah interaksi sosial di masyarakat. Interaksi sosial sendiri merupakan alat komunikasi antar masyarakat yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, dari adanya upaya pemenuhan kebutuhan hidup ini, masyarakat sendiri sadar perlu adanya yang mengatur agar kehidupannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dari adanya kebutuhan akan keteraturan kehidupan bersama ini, maka masyarakat membuat sebuah lembaga sosial atau masyarakat merumuskan sebuah norma-norma yang saat ini berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi norma. Norma itu apa sih? Jadi, norma itu adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman kita dalam bertingkah laku. Norma ini mencerminkan aturan dalam kehidupan, guna menjadi acuan kita dalam menilai suatu perbuatan yang baik ataupun yang salah. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai pembentukan lembaga sosial. Pembentukan lembaga sosial dibagi menjadi dua, yaitu lembaga sosial terencana dan lembaga sosial tidak terencana. Pada lembaga sosial terencana, itu muncul ketika proses perencanaannya sudah matang. Lalu, pembentukan yang lembaga sosial tidak terencana ini muncul ketika prosesnya secara bertahap. Kenapa? Karena lembaga sosial ini dapat terjadi ketika masyarakat sedang menghadapi masalah. Lalu contohnya seperti apa, Bu? Contohnya kita dapat lihat pada PowerPoint yang ada di samping Ibu. Yang pertama, ada contoh lembaga sosial terencana seperti transmigrasi, orang-orang berbondong-bondong ke kota, berpindah ke kota dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan sehingga terjadinya kepadatan penduduk. Lalu yang kedua dapat bisa kita lihat dari lembaga sosial tidak terencana seperti ini contohnya. Syarat norma yang tergolong dalam lembaga sosial. Nah, perlu diketahui ya anak-anak semuanya bahwa tidak semua norma yang ada di masyarakat itu dapat disebut dengan lembaga sosial. Nah, lalu sekarang syarat norma yang tergolong dalam lembaga sosial itu ada apa saja, Bu? Nah, yang pertama yaitu sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, syaratnya norma tersebut harus menjiwai seluruh warga dalam sistem sosialnya. Lalu yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggotanya. Itu ya anak-anak, ada 3 syarat norma dalam tergolong ke lembaga sosial. Dapat dipahami semuanya? Nah, selanjutnya kita masuk ke tingkatan norma. Tingkatan norma ini ada 4. Yang pertama itu ada norma cara, lalu ada norma kebiasaan, lalu ada norma tata kelakuan, dan yang terakhir ada norma adat istiadat. Kita bahas yang pertama dulu, norma cara. Norma cara merupakan norma yang menunjukkan kepada suatu bentuk perbuatan individu dalam masyarakat. Maksudnya kayak gimana norma cara itu kayak kita melakukan perbuatan buang sampah, lalu dengan cara kita berpakaian kayak gitu. Lalu selanjutnya ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu kayak bagaimana kita melakukan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk yang sama. Misalnya seperti kita menghormati orang tua, lalu memberikan perhatian khusus kepada orang tua seperti itu. Lalu selanjutnya ada norma tata kelakuan. Norma tata kelakuan merupakan kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, namun diterima sebagai norma-norma pengatur. Ini contohnya itu udah jelas seperti kayak peraturan kita di sekolah. Jika kita melanggar, pasti kita akan mendapat sanksi. Lalu selanjutnya yang terakhir ada norma adat istiadat. Norma adat istiadat merupakan tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang keras dari masyarakat.
Hubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai berikutnya. Yang pertama yaitu memberikan pedoman. Bagaimana memberikan pedoman ini kepada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka seharusnya berbuat, dalam bersikap, bertingkah laku, dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi lembaga sosial ini memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana ia seharusnya berbuat sehingga tidak menimbulkan adanya penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat ataupun menimbulkan adanya terjadinya perpecahan. Lalu yang kedua yaitu mengatur. Lembaga sosial ini bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggotanya agar terciptanya persatuan integrasi dalam masyarakat. Nah, jadi menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Jadi lembaga sosial ini mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi, yang selaras, dan harmonis. Lalu yang ketiga yaitu pengawasan. Nah, kalau pengawasan ini lembaga sosial itu memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu biasa disebut dengan social control. Artinya, lembaga sosial ini sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Nah, selanjutnya yaitu lembaga sosial yang ada di masyarakat ini itu bermacam-macam bentuknya ya. Jadi ada lembaga keluarga, agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi keluarga ini memang berperan untuk membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun dengan lingkungan budaya. Jadi pada umumnya lembaga keluarga ini memiliki fungsi sebagai fungsi reproduksi, proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. Lalu yang kedua yaitu lembaga agama. Lembaga agama ini adalah pelopor dalam menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat karena agama ini merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Fungsi lembaga agama pun sebagai pedoman hidup bagi manusia, pedoman keyakinan manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Dan yang ketiga yaitu ada lembaga ekonomi. Jadi lembaga ekonomi ini lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi fungsi lembaga sosial ini ada dalam memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ekonomi. Dan yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik lagi ya dalam interaksi dengan sekitar maupun dengan lingkungan. Lalu juga secara fundamental lembaga pendidikan ini berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Lalu yang kelima yaitu lembaga politik. Nah, kalau lembaga politik ini hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Sekian pemaparan